Fakta Bethlehem sebagai milik Israel. Simak bagian pertama edisi Nubuat Nabi Mika hanya di YouTube Fakta Israel. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, Fakta Israel masih ingin menggali dari Mika 5 ayat 2. Fakta Israel bacakan ayat yang sangat luar biasa ini. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Mika 5 ayat 2 tertulis, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Bapak Ibu perhatikan kata Bethlehem. Bethlehem adalah tempat di mana seorang yang akan memerintah Israel akan lahir, akan datang. Ia bukan Raja Daud, meski memang Raja Daud juga lahir di Bethlehem. Tetapi kenapa bukan Raja Daud? Karena jelas dikatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak Ibu, Daud hanya bisa ada setelah ada Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan sejak purbakala, bukan sejak dahulu kala. Tetapi seseorang yang lahir di Bethlehem adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Lahir di Bethlehem, tetapi ia adalah Tuhan yang hidup itu, yang datang sebagai manusia, lahir dari bangsa Israel, dari suku Yehuda di Bethlehem, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Yang ingin Fakta Israel sampaikan kepada Anda adalah sebuah fakta. Kini Bethlehem adalah wilayah otoritas Palestina yang diberikan oleh Israel kepada otoritas Palestina ketika berdamai dengan otoritas Palestina dalam kesepakatan Oslo pada tahun 1993. Bapak Ibu, secara politik Bethlehem saat ini berada di bawah pemerintahan otoritas Palestina. Namun di mata Tuhan, Bethlehem selalu adalah wilayah Israel, karena Mika 5 ayat 2 menegaskan, "Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel." Apakah otoritas Palestina akan memerintah Israel dari Bethlehem? Tentu tidak. Alkitab secara jelas merujuk pada kaum Yehuda yang menjadi pemilik wilayah dari Bethlehem. Bapak Ibu, politik bisa berubah kapan saja. Pemerintahan silih berganti. Kekuasaan bisa selesai, ada masa jabatannya. Tetapi firman Tuhan kekal, tidak bisa digantikan oleh keputusan politik apapun juga. Fakta Israel ingin mengingatkan kepada Anda semua dalam menyambut Natal. Tetap ingat, Bethlehem diserahkan dalam keputusan politik demi perdamaian oleh pemerintah Israel kepada sebuah otoritas Arab yang mengklaim diri mereka dengan identitas yang disebut Palestina. Namun Tuhan tetap memilih Bethlehem sebagai tempat kelahiran seseorang yang sudah ada sejak dahulu kala, sejak purbakala. Inilah kebenarannya. Inilah faktanya Bapak Ibu. Jika Anda sekarang ini menjadi pro Palestina karena Anda ingin sekali ada perdamaian, fakta Israel tegaskan, perdamaian hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Kebenarannya adalah tanah Bethlehem adalah milik
Israel, bukan Palestina. Jika kita setuju ada negara Palestina di wilayah Yudea dan Samaria, apakah Mika 5 berbicara tentang seorang yang lahir di wilayah Bethlehem Palestina yang akan menjadi raja? Tentu tidak. Jadi Bapak Ibu semua, ingat, Alkitab adalah rujukan kebenaran kita satu-satunya. Alkitab selalu benar. Alkitab adalah kebenaran itu sendiri. Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Saudara, terima kasih Anda mendukung pelayanan edukasi dari YouTube Fakta Israel untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih damai, dan Indonesia yang cinta Israel tanpa kebencian. Terima kasih Anda terus berdoa bagi YouTube Fakta Israel. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup.